Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Hadirin sekalian, handai tolan dimanapun Anda berada, di Sabang, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, utamanya saudara-saudaraku, adik-adikku, kawan-kawanku, teman-temanku, brother, sister yang ada di luar negeri ya, yang kemarin sempat viral, kabur aja dulu ya. Kemudian bagaimana sikap pejabat publik di Indonesia, kawan-kawan yang merantau di luar negeri banyak yang merespon itu dengan menurut pandangan saya dengan tepat sekali counternya itu, ya menohok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu minggu saya tidak buat video karena banyak kegiatan. Jadi siang hari ini saya ingin menyampaikan opini saya terkait pidato Presiden Prabowo pada hari ulang tahun Gerindra tanggal 15 Februari 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ulang tahun Gerindra yang ke-17. Beliau memberikan pidato ya tentunya sebagai presiden dan tentunya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Jadi lalu apa opini saya? Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke publik berkaitan dengan opini saya. Akan saya stressing satu-satu pandangan saya. Jadi saya mulai dari yang pertama. Jadi dalam pidatonya dan akan saya tulis dalam bentuk artikel ya. Jadi gaya Prabowo, Presiden Prabowo gayanya masih berapi-api meskipun usianya terus bertambah. Tetapi semangatnya kita harus apresiasi. Semangatnya masih seperti dulu pada saat beliau kampanye Pilpres 2014, 2019, dan 2024. Namun usia tidak pernah bohong ya. Itu yang pertama, semangatnya kita apresiasi. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan substansi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya. Jadi sebagai presiden melekat di sana, sebagai ketua umum Gerindra juga ada dipegang oleh beliau. Jadi beliau menyampaikan capaian beliau yang 100 hari kinerjanya. Tentunya karena Presiden Prabowo yang melakukan bersama timnya, ya wajar beliau mengatakan bahwa menurut pandangan beliau sukses. Tetapi saya tidak boleh subjektif, tidak boleh a priori. Ya, harus, karena beban moral untuk menyampaikan kebenaran, kejujuran itu mahal. Jadi kalau saya melihat belum bisa. Kita belum bisa memberikan penilaian hanya 100 hari. Masih panjang, bahkan 6 bulan pun belum bisa. Karena kinerja anggaran itu finally baru kita bisa nilai setelah tahun anggaran itu berakhir. Jadi ya silahkan, wajar-wajar saja dan itu alamiah. Siapapun jadi pejabat menilai dirinya sendiri itu wajar. Tapi pandangan saya pribadi sebagai pengamat belum bisa dinilai. Baik. Artinya kalau belum bisa dinilai, kita tidak bisa mengatakan sudah berkinerja baik atau tidak baik. Belum bisa, karena kita harus menunggu yang panjang. Nah, kedua, yang berkaitan dengan prestasi BUMN yang katanya sudah ada dividen 300 triliun. Itu bagus. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dalam pidato ulang tahun Gerindra itu. Jadi kita tidak terlalu banyak mengomentari itu. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan penyampaian Presiden Prabowo, dia mengatakan dalam pidatonya, ada orang-orang pintar di negeri ini yang menyinggung tentang kabinetnya yang gemuk. Ya. Sekarang, saya netral Pak Presiden Prabowo. Ini untuk menjawab apa yang disampaikan Jokowi setelah Anda berbicara. Jadi Jokowi mengatakan tidak ada orang yang berani memberikan kritik kepada Pak Prabowo. Salah besar. Berarti Jokowi ini tidak pernah buka sosial media. Anda bisa lihat di X, di TikTok, banyak masyarakat yang memberikan masukan-masukan termasuk kritik kepada Presiden Prabowo. Mungkin termasuk saya, ya Jokowi ya. Itu yang
yang kaitannya dengan hal yang disampaikan Prabowo kemudian disampaikan juga oleh Jokowi. Jadi tidak benar kalimat Jokowi tidak ada yang berani mengkritisi Prabowo. Saya salah satunya ini sedang membuat kritisi ya. Tapi rasanya nggak mungkin, Jokowi itu gaptek, saya tahu itu ya. Mungkin gaptek dia ya. Nah, berikutnya kembali lagi tentang kabinet yang gemuk. Pak Prabowo yang saya hormati selaku Presiden Republik Indonesia. Logika itu sederhana, Pak Presiden. Jadi orang membandingkan angka-angka. Nah, memang mungkin ada dibuat parameter yang lebih rigid. Tetapi yang paling sederhana digunakan orang membandingkan siapapun itu adalah kuantitas, jumlah di sini Pak Presiden Prabowo. Nah, kalau kita berbicara yang paling sederhana adalah kuantitas, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 100, sampai 2000, sampai 1 juta. Itu kuantitas. Terpaksa saya bicara seperti itu yang sederhana sekali kepada Presiden Prabowo dan Jokowi tentunya. Jadi jumlah menteri kita itu di kisaran 40-an, kalau tidak salah 43 atau 48. Belum wakil menterinya Pak Presiden. Jadi kalau ditambahkan dengan wakil menterinya, itu di kisaran angka 80-90. Artinya, itu yang dikatakan oleh orang-orang yang Anda anggap mengkritisi itu sudah benar. Jumlah menteri di Republik ini, Kabinet Prabowo Gibran itu jumlah angkanya itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Digabungkan antara jumlah menteri dengan wakil menteri. Bahkan melampaui jumlah menteri di India yang hanya 71 orang, 71 menteri. Ya, itu Pak Prabowo. Terlepas Pak Prabowo senang atau tidak, itu lain urusan. Kita hanya membahas tentang jumlah menteri perbandingan. Nah, kalau Pak Prabowo membandingkan dengan Timor Leste itu memang tidak apple to apple. Justru Timor Leste juga konyol. Pandangan saya juga lebih konyol lagi Timor Leste. Penduduknya hanya 1,4 juta. Wilayahnya tidak luas-luas amat. Menterinya 28. Itu lebih konyol lagi. Harapan saya sekelas presiden itu mengambil analoginya atau pembandingnya itu dengan yang masuk akal, apple to apple. Yang paling mendekati untuk sanding bandingkan itu adalah dengan Brazil atau Amerika Serikat. Wilayahnya mungkin sama luas, penduduknya juga hampir sama. Nah, itu yang berkaitan dengan menteri yang disampaikan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Kemudian ini mungkin yang berikutnya tentang pujian-pujian yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya lebih melihat Pak Prabowo ya. Tapi melekat ini dalam pidato itu sebagai ketua umum, sebagai pribadi dan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau saya melihat wajar. Jadi saya menyampaikan Pak Presiden Prabowo, wajar Anda memuji Pak Jokowi. Karena memang yang mendampingi Pak Prabowo itu Gibran anak kandungnya. Sehingga wajar seperti itu. Ya. Nah, pekik ini yang mungkin terlalu berlebihan. Karena pekik kemerdekaan yang Presiden sampaikan itu kalau kita lihat konsep pidato, ada yang berpidato, ada yang mendengarkan, melihat, baik yang di dalam ruangan maupun yang menonton di TV atau dari channel YouTube, berarti lewat HP-nya. Ada pembicara, ada audiens, ada subjek. Nah, audiens Pak Prabowo itu tidak hanya di ruangan ulang tahun kemarin, tetapi publik se-Indonesia. Nah, kalau kita konfirmasi dia dengan keadaan hari ini sebagaimana konsep pidato. Jadi pidato seremonial itu bicara tentang prestasi hari ini dan ke depan, bahasa konseptualnya. Nah, apakah audiens 280 juta penduduk ini memberikan penilaian positif
terhadap pekik hidup Jokowi itu? Saya langsung jawab, hari ini Pak Presiden, kita sedang berupaya menghentikan yang namanya pembelahan di tengah masyarakat. Kacamata saya pribadi, pandangan pribadi saya, salah satu yang dinilai oleh publik, ya saya sebut sajalah kelompok anak abah atau kaum 24, kaum 16. Ini diduga yang kurang diterima, mohon maaf Pak Jokowi, adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Sampai dengan hari ini. Ya itu wajar-wajar saja karena itu hak setiap orang untuk bersikap. Itu satu, berkaitan dengan penyampaian pekik hidup Jokowi. Kemudian referensi kedua, saya masih terngiang viral di TikTok ucapan Sekjen PDIP Hasto yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 ada potensi 2 putaran. Kemudian ada cerita server KPU ngadat atau mati bahasanya. Ya ini kan patut diduga skenario, mungkin saja skenario 2019 itu diulangi lagi. Artinya apa? Kalau Pak Hasto mengatakan patut diduga 2 putaran, berarti mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak 58. Meskipun saya pribadi hari ini menerima itu. Karena itu sudah menjadi amanah konstitusi. Sudah putusan. Tetapi kalau kita berbicara ilmiah dan akademis, belum tuntas itu. Perlu diteliti sebenarnya. Hitungan-hitungan saya ada. Kita coba membandingkan dengan hasil Pileg 2024. Dijumlahkan saja partai-partai penyokong itu, pengusung itu. Tidak sampai. Angka 47 saja tidak sampai. Nah sehingga kalau itu kita hubungkan dia dengan pekik hidup Jokowi. Ini kacamata saya pribadi mohon maaf. Kurang elok. Kecuali memang kepuasan publik ya paling tidak 60% lebih terhadap kinerja Jokowi. Kalaupun ada hasil-hasil survei kemarin, lembaga-lembaga kemarin, kita masih pertanyakan. Dan itu ada di media sosial. Orang yang sudah mencoba untuk memberikan argumen bahwa responden yang dipakai, yang dikompilasi pendapatnya itu dicurigai tidak punya kompetensi untuk menilai kinerja pemerintahan. Mungkin saja itu yang namanya respondennya, mungkin saja namanya buzzernya sendiri. Ya angka tinggal ngerancang aja, bila perlu nggak perlu kita survei-surveian. Saya juga bisa bikin survei-survei seperti itu, terus terang saja. Gampang, ya. Nah jadi kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo, ya karena satu kesimpulan saya, karena gimmick pidato ya biasa-biasa saja. Jadi semangat, tetapi bahasa tubuh tidak bisa dibohongin. Usia kemari menua, tapi tidak sesemangat 2014. Semangat masih ada, Pak Prabowo. Hormat. Ya. Yang kedua, kesimpulannya, masalah kinerja 100 hari tidak bisa dinilai. Positif, negatif tidak bisa disimpulkan. Karena baru hanya 100 hari. Kemudian yang ketiga, gemuk. Komposisi menteri gemuk. Apalagi kalau dihubungkan dengan keadaan anggaran yang cekak. Harusnya tidak gemuk, Pak. Kita orang sekolah kok. Amerika saja kalau tidak salah itu 15-17 menteri Amerika. Ya jangan, semestinya tidak begitu-begitu amat, Pak. Kemudian kalau kita bisa nilai lagi, mohon maaf. Coba lihat orang-orang yang direkrut. Ya. Kalau kita bandingkan dia dengan Bung Karno, dengan Pak Harto, wah beda. Pak Harto itu menteri-menterinya kelasnya ya, betul-betul expert di bidangnya masing-masing. Mohon maaf Pak Prabowo, silakan otokritik lah Pak Presiden. Mohon maaf misalnya, saya singgung saja lah. Raffi Ahmad, ya,
kira-kira kompetensinya apa, ya. Kontribusinya terhadap kinerja ke depan seperti apa, ya. Ya meskipun sekarang dunia digital tidak begitu-begitu amat, Pak. Ya silahkan dicari data-data di tengah masyarakat. Gampang sekali cari data sekarang, ya. Jadi yang terakhir mungkin yang poin yang keempat tentang pekik hidup Jokowi, ya itu sah kalau secara pribadi sah Pak Prabowo. Tetapi lihatlah publik, ya. Lihat publik, komposisinya seperti apa sudah saya sampaikan tadi komposisi publik hari ini. Berapa ke kelompok Jokowi, berapa ke kelompok misalnya 24, aslinya berapa, kelompok 16 berapa. Kalau suaranya Prabowo dan Gibran dibagi dua bagaimana? Ya kita realistis saja, Pak. Ya harapan saya yang terakhir itu sudah semua saya sampaikan. Senior-senior, kawan-kawan yang di Jakarta yang dipercaya oleh Pak Presiden Prabowo. Ya harapan saya target Anda bukan lagi kalau teori Maslow itu pangan sandang papan, tidak. Harusnya kita belajar dari founding father kita, Anda yang sudah dipercaya oleh Presiden, termasuk yang sudah lolos di Senayan itu, harapan saya bekerjanya itu targetnya itu menjadi negarawan, ya, menjadi negarawan. Itu menjadi negarawan sekali lagi. Itu yang belum saya lihat hari ini. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Pak Prabowo. Ya. Jadi kalau terus-terus Pak Prabowo kurang greget untuk menegakkan hukum, ya. Kemudian kurang sungguh-sungguh untuk memaksa semua elit itu untuk berada pada rel yang benar. Ya saya pribadi mungkin berpikir untuk 2029. Artinya jelek-jelek begini, saya masih bisa mempengaruhi ya minimal 10 orang lah. Ya, mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka.